Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten yang semakin menarik dan bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market review untuk perdagangan hari ini, hari Jumat 6 November 2020 yang sekaligus merupakan perdagangan terakhir di minggu ini. Memang kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan market Amerika, Eropa, dan beberapa market regional Asia, kami yakin bahwa tadi pagi kami di Market Outlook mengatakan bahwa akan tetap hijau tipis ya. Kami tidak menyangka bahwa kenaikannya hari ini IHSG begitu fantastis. Dan IHSG sendiri sebenarnya dibuka di 5.276,164 poin, sempat turun di awal-awal pembukaannya ke 5.246,701 ke zona merah. Kemudian naik kembali sampai di titik tertingginya adalah di titik penutupan, yaitu di 5.335,529 atau tercatat kenaikan 75,203 poin atau 1,43%. Jadi ini semakin solid berada di atas 5.250 yang merupakan pertanda baik tentunya buat IHSG. Dan hari ini total transaksi juga berkebalikan dengan hari Jumat biasanya, yaitu total transaksinya 10,504 triliun. Biasanya di hari Jumat terjadi penurunan transaksi, tapi ini sebaliknya terjadi kenaikan transaksi yang cukup signifikan. Dan memang tercatat 161 saham melemah dan 263 saham menguat. Dengan investor asing tercatat melakukan total net foreign buy sebesar 827,79 miliar rupiah di dalam total market. Jadi di market reguler sebenarnya 894,96 miliar, tapi di market negosiasi ada penjualan oleh investor asing 67 miliar. Dan ini membuat kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, investor asing tercatat melakukan beli bersih sebesar 1,2 triliun dalam satu minggu terakhir. Ini berkebalikan dengan beberapa minggu sebelumnya. Dan kalau kita lihat memang faktor utama pendorong dari kenaikan IHSG dan kenaikan investor asing tentu saja adalah bukan hanya kemenangan Biden, tapi rupiah yang menguat dengan drastis ya. Saat ini rupiah diperdagangkan $1 US dollar adalah 14.314 poin atau 0, hari ini rupiah kembali menguat 77 poin atau 0,54% ke 14.311. Jadi rupiah menguat cukup tajam. Sedangkan harga emas di pasar spot hari ini adalah 1948,30 US dollar per troy ounce atau 896.431 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka juaranya adalah BBCA, total transaksi 852,4 miliar, net foreign buy 283 miliar, dan saham BBCA naik 2,44% atau 750 poin ke 31.500. Sedangkan di tempat kedua ada PBRI, net foreign buy 264 miliar, total transaksi 952,4 miliar, dan sahamnya naik 70 poin atau 2,01% ke 3.560. Di tempat ketiga ada TLKM yang membukukan net foreign buy untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terus-menerus ditekan, total transaksi 684,5 miliar, net foreign buy 89,3 miliar, dan sahamnya naik 2,17% atau 60 poin ke 2.830. Di tempat keempat ada ASII, net foreign buy 57,6 miliar, total transaksi 356,2 miliar, dan sahamnya naik paling banyak di jajaran net foreign buy ini dengan 5,91% atau 325 poin ke 5.825.
Di tempat terakhir Indah Kiat Pulp and Paper INKP, total transaksi 134 miliar dan sahamnya naik 500 poin atau 5,43% ke 9.700 dengan net foreign buy 50,6 miliar. Sedangkan dari jajaran saham-saham yang di net foreign sell atau dijual oleh investor asing, juaranya adalah BMRI, net foreign sell 47,9 miliar, tapi sahamnya masih terus naik 75 poin atau 1,26% ke 6.050 dengan total transaksi 493,4 miliar dan menjadi saham dengan kenaikan tertinggi di dalam jajaran net foreign sell. Di tempat kedua ada Indofood, Sukses Makmur, INDF, total transaksi 122,4 miliar, net foreign sell 35,7 miliar. Sahamnya naik 50 poin atau 0,7% ke 7.175. Di tempat ketiga ada Waskita Karya atau WSKT, total transaksi 63 miliar, net foreign sell 29,1 miliar dengan tidak ada perubahan harga di 750. Di tempat keempat ada ICBP, net foreign sell 24,7 miliar, total transaksi 102,5 miliar dan sahamnya turun 25 poin atau 0,25% ke 9.875 dan menjadi satu-satunya saham yang mengalami penurunan. Di tempat kelima ada United Tractor atau UNTR, total transaksi 106,8 miliar, net foreign sell 20,3 miliar, dan sahamnya masih naik 100 poin atau 0,48% ke 20.975. Dan kalau kita beralih sekarang ke bursa regional Asia, memang IHSG kembali tampil sebagai juara, apalagi LQ45 di mana LQ45 naik lebih tajam yaitu 18,744 poin atau 2,3% ke 834,899. Jadi dalam 2 hari ini LQ45 naik hampir 7%, luar biasa. Dan kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang jadi tempat kedua dibanding IHSG dengan kenaikan 219,951 poin atau 0,91% ke 24.325,230. Hang Seng Indeks Hong Kong atau HSI naik 0,07% atau 17,051 poin ke 25.712,971. SSIC atau Shanghai Composite Index melemah 0,24% atau 7,97 poin ke 3.312,160. Straits Times Index Singapura melemah 0,2% atau minus 5,1 ke 2.583,520. Dow Jones Index Future nampak melemah tipis 0,19% atau 55 poin ke 28.242. Sedangkan DXY menguat tipis 0,01% ke 92,540. DXY ini adalah dolar indeks. Sedangkan FTSE 100 Index London tampak melemah 0,07% atau 2,67 poin ke 5.903,510 dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI melemah 0,07% atau 8,430 ke 12.559,660. Dan bila kita melihat data-data yang tersaji dari market Asia, Eropa, dan juga Dow Jones Index Future, dan kami menyimpulkan bahwa 55% IHSG pada hari Senin akan berada dalam teritori merah. Kenapa? Karena memang kenaikannya sudah cukup banyak, jadi kalau ada koreksi minor cukup wajar. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa di tanggal 10 akan ada rebalancing MSCI. Jadi dengan adanya rebalancing MSCI ini akan terjadi kocok ulang dari indeks berbagai negara dan termasuk anggotanya, di antaranya Indonesia yang diwakili oleh Edo ya. Jadi kita akan menunggu bagaimana hasil rebalancing MSCI itu, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap saham-saham yang ada di dalam Edo. Demikianlah apa yang bisa kami paparkan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Selamat weekend, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Terima kasih.